Ya, sebelumnya kita update perkembangan pasar saham hingga pukul 10:02 waktu Indonesia Barat. Di mana IHSG masih bergerak merah pada hari Senin ini, ada penurunan 2,16% ke level 7.662,13. Indeks harga saham gabungan dibuka ambruk 3% lebih pada pembukaan perdagangan hari ini menyusul aksi demo yang telah berlangsung sejak pekan lalu. Kekhawatiran membayangi perdagangan hari ini di tengah seruan aksi demo kembali pada 1 hingga 5 September 2025. Demo yang terjadi pekan lalu terbilang cukup anarkis dibandingkan demo-demo yang terjadi sepanjang tahun ini. Meskipun hari ini terdapat data-data ekonomi, sentimen demo lebih memiliki dampak besar terhadap pergerakan negatif pasar keuangan hari ini. Kekhawatiran mengenai aksi yang lebih buruk lagi dalam demo lanjutan pekan ini mulai dari tanggal 1 hingga 5 September 2025 dapat mendorong larinya aliran dana asing terutama di pasar saham. Unjuk rasa serentak dijadwalkan sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia pada Senin 1 September 2025. Selain demo, terdapat rilis data ekonomi pada hari ini yang akan menentukan arah bursa saham hingga rupiah. Salah satunya indeks manufaktur PMI Indonesia, S&P Global akan merilis data Purchasing Managers Index atau PMI periode Agustus 2025. Sebelumnya, aktivitas manufaktur Indonesia masih terkontraksi pada Juli 2025. Artinya PMI sudah terkontraksi selama 4 bulan beruntun. Masih di hari yang sama, Badan Pusat Statistik akan merilis data inflasi Indonesia. Inflasi diperkirakan akan melandai pada Agustus 2025 seiring melemahnya harga sejumlah bahan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 10 institusi memperkirakan indeks harga konsumen atau IHK akan naik atau mengalami inflasi 0,09% secara bulanan atau month to month. Secara tahunan, inflasi diperkirakan akan mencapai 2,49%. Inflasi inti diperkirakan menyentuh 2,3% year on year. Badan Pusat Statistik juga akan mengumumkan neraca dagang periode Juli 2025. Polling CNBC Indonesia memperkirakan neraca dagang akan mencatat surplus sebesar 3,01 miliar dolar Amerika. Surplus akan mengecil dibandingkan pada Juni 2025 yang menembus 4,11 miliar dolar Amerika. Dari mancanegara, AS akan mengumumkan 3 data ketenaga kerjaan penting pekan ini, yakni lowongan jobs untuk Juli, angka pengangguran Juli 2025, dan non-farm payroll pada Agustus 2025. Data-data ini akan menjadi pertimbangan The Fed dalam menentukan kebijakan suku bunga September ini. Sementara itu, tingkat pengangguran AS naik sedikit menjadi 4,2% pada Juli 2025 dari 4,1% di Juni, sesuai dengan ekspektasi pasar. Jumlah pengangguran meningkat 221.000 menjadi 7,236 juta orang, sementara jumlah yang bekerja turun 260.000 menjadi 163,106 juta orang. Selanjutnya kita saksikan bersama pergerakan IHSG secara sektoral, di mana sektor finansial, konsumer primer dan konsumer primer ini tertekan masing-masing 2,53%, 2,34% dan 1,58%. Namun sektor perindustrian justru naik 0,25%. Kita lihat sektor lainnya. Sektor energi, bahan baku, infrastruktur, properti dan real estate ini kompak melemah. Pelemahan paling dalam dialami oleh sektor infrastruktur sebesar 2,55%, disusul dengan sektor energi 1,72%. Properti dan real estate juga terkoreksi 1,25%, bahan baku 1,01%. Kita lihat 3 sektor lainnya. Sektor teknologi terkoreksi cukup dalam 3,03%, disusul dengan transportasi dan logistik yang juga terkoreksi 2,99%. Namun sektor kesehatan justru terapresiasi 0,22%. Selanjutnya kita lihat nilai mata uang Garuda terhadap dolar Amerika Serikat, di mana rupiah menguat
0,03% ke level Rp16.480 per dolar Amerika Serikat. Selanjutnya kita lihat nilai mata uang Garuda terhadap dolar Amerika Serikat dan juga mata uang negara lainnya, di mana rupiah justru melemah berhadapan dengan dolar Singapura 0,02%, terhadap yen Jepang juga melemah 0,05%, terhadap euro juga melemah 0,2%.